Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan amal soleh, yang alhamdulillah kita diberikan kekuatan juga untuk berkumpul di Masjid As-Sunnah di pagi hari yang Masya Allah ini. Kita akan melanjutkan kegiatan kajian kita yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Wirawan hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah saya sebagai pengurus Masjid As-Sunnah berterima kasih buat rekan-rekan dari Mualaf Center Kota Palu, bil khusus buat Kok Jeffrey dan teman-temannya yang telah bertahun dengan kita dalam program Hapus Tato. Kemudian juga kita ucapkan buat teman-teman dari Mutiara Sunnah Kota Palu. Terus juga ada Lensa Salaf khusus Abu Roja Rofan. Terus juga ada Ustadz Zaki, Masya Allah, hafizallahu ta'ala, yang senantiasa terus mengawal rekan-rekan yang ada di Kota Palu dalam rangka untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu, buat Ustadz Wirawan hafizallahu ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalam ala rasulina al-karim habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, di kajian yang terakhir kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang bisa memuliakan ilmu, perkara-perkara bila kita menjalankannya maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Di mana insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas 3 nasihat lagi yang insyaallah dengan nasihat-nasihat ini kita kita bisa memperoleh apa yang kita harapkan dari ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Sebagai penuntut ilmu kita disarankan untuk memuliakan ilmu tersebut. Dengan memuliakan ilmu tersebut, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Ilmu bila kita tidak memuliakannya, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Oleh karenanya, di antara perkara untuk memuliakan ilmu ini yaitu semangat dalam menuntut ilmu ini kita arahkan kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita waktu lalu sudah membahas 3 perkara. Ini perkara yang keempat, yaitu memalingkan atau mengarahkan semangat belajar ini kepada ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwal kiram, sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ilmu tersebut membantu ilmu Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu yang bisa membantu bisa melayani Al-Quran, bisa melayani Sunnah Rasulullah SAW, maka ilmu tersebut silahkan kita pelajari untuk bisa mewujudkan pelayanan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kemungkinan yang kedua, bahwasanya ilmu tersebut tidak memiliki pengaruh bagi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu yang tidak memiliki dampak positif bagi Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mengapa kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Jadi sumber ilmu yang bermanfaat itu ada pada firman Allah dan ada pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu-ilmu lainnya, bila mana ilmu tersebut membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, membantu untuk penyebaran Al-Quran dan Sunnah, maka silakan kita mempelajarinya. Namun bila ternyata ilmu tersebut tidak ada memberikan efek-efek positif bagi Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak masalah, kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Di mana ada sebuah perkataan yang menarik dari Iyad Al-Yahsubi di dalam kitabnya Al-Ilma', bahwasanya ilmu itu ada pada 2 landasan dan tidak ada yang melewati landasan tersebut kecuali orang yang menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan.
yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, di mana ilmu tersebut, ilmu hadis tersebut, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis tersebut disanadkan dari tabi'in dan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan kiram, inilah ilmu para salafus saleh, yaitu orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu, generasi-generasi yang beruntung, generasi-generasi terbaik, di mana di zamannya mereka ilmu itu begitu banyaknya, akan tetapi setelah mereka maka yang banyak itu bukanlah ilmu, akan tetapi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Hamad bin Zaid menjelaskan, saya berkata kepada Ayyub al-Sakhtiyani, apakah ilmu pada hari ini lebih banyak ataukah pada zaman dahulu? Maka dia berkata, perkataan pada hari ini lebih banyak, sedangkan ilmu itu lebih banyak pada zaman dahulu. Di mana yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'ah. Inilah diantara mengapa para ulama menyarankan kepada kita para penuntut ilmu untuk menggali ilmu yang telah dibawakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kita mengambil ilmu dari sumber awalnya, yaitu dari Al-Quran, dari Sunnah, dari penjelasan-penjelasan sahabat, tabi'in, tabi'in. Karena di masa mereka ilmu memiliki pengaruh positif bagi kita, memiliki keberkahan. Akan tetapi ilmu-ilmu yang ada zaman sekarang kebanyakan sudah ditambah-tambahi dengan pemikiran-pemikiran yang terkadang kurang bermanfaat bagi kita. Walaupun kita lihat Masya Allah tulisan-tulisan ilmiah begitu banyaknya, isinya mungkin artikel yang dia buat begitu tebalnya dan sebagainya, dibandingkan dengan tulisan para ulama di zaman salafus saleh, maka ilmunya mereka itu lebih padat. Nasihat berikutnya, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjalani tuntutan ilmu ini. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Ikhwanul kiram, bahwasanya setiap perkara yang kita inginkan itu memiliki jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh menjalani jalan tersebut untuk mencapai tujuannya, dia akan sampai di tujuannya. Sedangkan orang yang dia menyimpang dari jalan yang sudah ada, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Dan perlu diketahui, sesungguhnya ilmu memiliki jalan. Barang siapa salah jalan, maka dia tidak akan sampai pada yang diinginkan. Mungkin saja dia bisa mendapatkan faedah, namun faedah yang didapat mungkin hanya sedikit, itu pun sudah dalam keadaan dalam keadaan kecapean yang begitu banyaknya. Di mana jalan untuk menuntut ilmu ini dijelaskan oleh Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi, pemilik buku Tajul Arus, di dalam sebuah bait syairnya yang dikenal dengan Alfiyatus Sanad. Dia berkata, bihifdhi matanin jami'in lirrajih ta'khudhuhu ala mufidin nasihin, yaitu kita dapat mengambil ilmu tersebut dengan cara menghafal matan yang jami' rajih, ini matan yang menjadi sandaran bagi ilmu tersebut.
Kita terkadang ada matan yang merupakan pembantu saja, yang membantu, yang untuk menjelaskan, tetapi matan utamanya, setiap masing-masing ilmu memiliki matan utama. Maka kita hafalkan matan utama tersebut, di mana kita mengambil ilmu tersebut, mengambil matan tersebut dari orang yang bisa memberikan kita manfaat, dan dia adalah seorang pemberi nasihat. Di sini dijelaskan bahwasanya jalan ilmu terbangun di atas dua perkara. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan dua perkara ini, maka dia telah memuliakan ilmu. Yang pertama adalah kita menghafal matan yang pokok di bidang ilmu tersebut. Matan ini mungkin bagi sebagian yang belum paham, matan ini kita bilang adalah ringkasan dari para ulama. Dibilang ringkasan juga bukan ringkasan yang meniadakan ilmu-ilmu yang banyak, tidak. Mereka menuliskan pokok-pokok atau intisari ilmu. Jadi matan ini seperti artikel ilmiahnya para ulama, hasil dari pembelajarannya mereka, kesimpulan-kesimpulan yang mereka dapatkan yang bisa bermanfaat bagi kita, itulah yang dikenal dengan nama matan. Jadi matan ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya bentuknya tulisan aja, akan tetapi isinya full dengan ilmu. Makanya kita dapatkan matan-matan ilmiah itu nggak sampai berlembar-lembar, nggak sampai berjilid-jilid. Mereka mungkin cuma beberapa lembar saja. Di mana ikhwanul kiram, dalam belajar hendaknya kita menghafal ilmu tersebut. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia dapat memperoleh ilmu tanpa menghafal, sesungguhnya dia telah mengharapkan perkara yang mustahil. Makanya ikhwanul kiram rahimani rahimakumullah jami'a, seseorang yang sungguh-sungguh belajar Islam dengan cara yang benar, kita akan dapatkan mereka memiliki kecerdasan yang unik, di mana ulama-ulama kita ini full dengan hafalan-hafalan terhadap ilmu. Untuk menjaga ilmu tersebut maka dibutuhkan hafalan. Kalau kita ingin pintar, ingin tahu, ya kita harus menghafal. Terkadang ada yang mungkin, Ustaz, ana memahami bisa berilmu. Ikhwanul kiram, menghafal itu ada yang dia sengaja, ada yang dia terkadang karena sudah terbiasa, tahu-tahu terhafal sendiri. Namun intinya semuanya menghafal. Inilah cara belajar yang benar, yaitu kita hafalkan. Ada di antara kita yang mungkin memang dengan menyengaja kita hafalkan ini, mungkin kita hafalkan Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ini kita sengaja. Tapi ada yang dia tidak, ibaratnya tidak berniat untuk menghafal, namun tahu-tahu bisa hafal karena dia membaca tulisan tersebut berulang-ulang kali. Maka kita dapatkan, masya Allah ya, ana ada kenal seorang ibu yang dia ini tidak ada background agamanya, tidak ada background halaqah Qur'annya, tidak ada kajian-kajian Qur'annya, tetapi ngobrol-ngobrol ternyata dia hafal Al-Kahfi, dia hafal Yasin. Setelah dicek ternyata dia hafal karena dia sering selama beberapa tahun, dua surat ini yang dia rutin untuk dia baca, akhirnya hafal. Sebagaimana kita pun, ana yakin kita sendiri ini hafal Al-Fatihah tanpa kita sadari. Kalau kita cek, tidak semua dari kita ini datang ke TPA belajar Al-Fatihah. Enggak, terkadang kita
tahu-tahu karena sering sholat, mendengarkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, hafal sendiri. Intinya ilmu itu dengan menghafal. Ilmu itu dengan menghafal. Dan menghafal yang dimaksud adalah kita menghafal matan pokok dalam bidang ilmu tersebut, matan utama dalam bidang ilmu tersebut. Kita tahu ya, bidang ilmu dalam Islam ada ilmu fikih, ada ilmu usul fiqh, ada ilmu hadis, ada ilmu ada ilmu hadis lain, hadis pun lain, ada Al-Quran, kemudian ada juga bahasa Arab, nahu, sharaf. Jadi cabang-cabang ilmu Islam itu banyak. Begitu juga cabang-cabang ilmu lainnya, matematika, IPA, IPS, mereka memiliki tulisan-tulisan pokok yang mungkin merangkum rumus-rumusnya mereka dan sebagainya. Maka hendaknya kita menghafal matan-matan yang menjadi pokok dari bidang ilmu tersebut. Sedangkan perkara kedua, hendaknya kita mengambil ilmu tersebut dari mufidin nasihin, di mana kita itu dalam belajar merujuk kepada syekh, kepada ulama. Mungkin kalau di Indonesia kita bilang ustadz ya. Kita merujuk kepada ustadz, kita bertanya kepada mereka untuk memahami makna dari ilmu yang kita pelajari. Dan guru yang kita ambil ilmunya hendaknya memiliki dua sifat. Guru yang kita ambil ilmunya hendaknya memiliki dua sifat. Bila kita dapatkan dua sifat ini pada ustadz tersebut, maka jangan ragu untuk mengambil ilmu dari ustadz tersebut. Yang pertama, al-ifadah, bisa memberikan manfaat. Bagaimana seorang ustadz bisa memberikan manfaat? Yaitu ustadz tersebut memiliki keahlian, memiliki pemahaman dalam ilmu tersebut. Bagaimana kita tahu dia memiliki pemahaman dalam bidang ilmu yang dia bawakan? Kita bisa lihat dari riwayat belajarnya, dari mana dia mengambil ilmu yang dia pelajari, dan bagaimana dia mengambil ilmu tersebut sehingga dia bisa menguasai bidang ilmu tersebut. Nah, ini bisa kita ketahui. Dan dasar dari kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tasma'una wa yusma' minkum wa yusma' mimman yasma'u minkum. Bahwasanya kalian para sahabatku, kalian mendengarkan, dan apa yang kalian dengarkan itu akan didengar dari kalian, dan perkataan yang kalian dapatkan itu juga akan didengarkan dari orang yang mendengar kalian. Jadi ada runtutannya, di mana ilmu tersebut didengar, para sahabat mendengar dari Rasulullah SAW, kemudian tabi'in mendengar dari para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in mendengarkan dari para tabi'in yang mendengarkan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah cara menuntut ilmu. Kenapa bisa Islam nyampe kepada kita? Tidak lain dengan cara orang sekarang mengambil ilmu dari para pendahulu. Kalau kita runtut para ulama dalam belajar, kita akan dapatkan mereka dalam belajar itu ada tali yang menyambung, ada kesinambungan yang menyambung dari zamannya mereka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kelebihannya ilmu Islam, sambung menyambung, tidak cukup dari buku saja, tidak cukup dari buku saja. Bahkan ada penjelasan, barang siapa yang mengambil ilmu dari buku saja, maka dia akan banyak kesalahannya.
Maka dalam Islam, kalau kita ingin mengetahui Islam, tidak cukup kita mempelajarinya dari buku saja. Hendaknya kita juga duduk di majelis ilmu. Apa yang kita tidak pahami dari buku tersebut, bertanya kepada ustadz kita atau kiai kita atau kepada ulama kita. Kita tanya sama mereka perkara-perkara yang kita janggal, kita tidak pahami dari buku yang kita sedang pelajari. Inilah cara benar dalam belajar. Jadi sifat guru yang pertama adalah dia memiliki keahlian. Dengan keahlian tersebut dia bisa memberikan manfaat, dan kita bisa mengetahui dia memiliki keahlian apa tidak jelas dari mana dia mengambil ilmu tersebut, siapa gurunya, di mana dia belajarnya, dan bagaimana cara belajarnya. Silakan, tidak masalah kita bertanya kepada ustadz kita, biar kita tahu dari mana dia belajarnya. Sifat yang kedua adalah an-nasihah, di mana makna nasihat ini, menggabungkan dua perkara. Yang pertama, bahwasanya guru tersebut berhak untuk diikuti. Guru tersebut sah untuk menjadi panutan. Jadi inilah makna nasihat ini, bahwasanya guru tersebut berhak atau sah untuk menjadi untuk diikuti, menjadi panutan. Kita bisa mencontoh guru tersebut. Dan tentunya kita tahu sendiri ya, orang yang bisa dicontoh sama orang yang tidak bisa dicontoh. Orang yang bisa menjadi panutan sama orang yang tidak bisa menjadi panutan. Bila kita lihat guru ini bisa menjadi panutan kita karena dia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka silakan kita belajar dari guru tersebut. Kemudian makna kedua dari makna nasihat tersebut, di mana guru tersebut mengetahui jalan-jalan belajar, cara-cara belajar. Maka kita akan dapatkan seorang guru yang tahu cara belajar, dia akan mudah untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada para muridnya. Dia akan mengetahui mana materi yang bermanfaat untuk saat ini, mana materi yang berbahaya, sesuai dengan tuntunan para ulama. Jadi makna nasihat adalah guru tersebut sah untuk kita jadikan contoh. Nah, kita lihat kalau gurunya masya Allah baik, beradab, kita jadikan contoh. Tapi kalau gurunya itu masya Allah qadarullah ya, mungkin adabnya kurang, tidak bisa kita jadikan contoh. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan apakah kita tetap belajar ataupun tidak. Kalau ada guru lain yang lebih bagus lagi bisa menjadikan panutan, silakan belajar. Namun bila tidak ada, ya mau gimana lagi, bersabar. Sedangkan yang kedua adalah guru tersebut tahu cara mengajar. Terkadang kita dapatkan seorang guru yang masya Allah full ilmunya, banyak hafalannya, namun kurang pandai untuk mengajar. Kalau dapat guru yang masya Allah berilmu, pandai untuk mengajar, walhamdulillah, dia bisa memberitahukan kita mana materi yang paling utama, mana yang ditunda dulu, mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Namun kalau kita belum mendapatkan guru tersebut, maka bersabarlah. Jadi cara belajar adalah kita dengan cara menghafal mutun yang menjadi pokok bidang ilmu tersebut, diambil dari guru yang bisa memberikan manfaat. Ifadah di sini kita sudah ketahui bahwasanya ilmunya jelas, memiliki keahlian, kita tahu dari mana belajarnya guru tersebut. Kemudian
dia adalah pemberi nasihat, bisa kita contohi, dan dia bisa mengajarkan ilmu dengan mudah kita pahami. Dan untuk majelis ini Anda tutup dengan nasihat yang keenam, yaitu hendaknya dalam menuntut ilmu kita mengambil yang paling penting, kemudian yang penting. Perhatikanlah skala prioritas. Dalam menuntut ilmu, perhatikan skala prioritas. Di mana Muhammad Ibnu Mani' rahimahullah di dalam bukunya Irsyadut Thullab, dia mengatakan tidak pantas bagi al-fadil ini orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki kelebihan, orang yang cerdas, orang yang gampang hafal, gampang paham, untuk meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ya, ilmu Islam ini banyak. Maka kalau kita melihat diri kita punya kemampuan untuk menghafal, punya kemampuan untuk memahami, maka tidak tepat kalau kita cuma fokus pada satu ilmu saja, meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Selama ilmu-ilmu yang lain tersebut bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW, maka tidak mengapa, atau bahkan silahkan kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Jadi selama kita melihat diri kita, saya kuat, saya punya kemampuan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka hendaknya kita mempelajarinya. Dan tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk memberikan aib atau merendahkan atau meremehkan ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Kita dapatkan ya beberapa kondisi sekarang ini yang penuntut ilmu sebenarnya dia punya kemampuan paham, bisa hafal, tetapi cuma fokus pada satu ilmu saja, menganggap ini ilmu yang paling bagus. Wah, saya cuma fokus kepada ilmu tauhid saja, ilmu yang lain kurang manfaatnya. Nah, ini salah. Anda fokus karena kemampuan Anda cuma di situ, silakan saja, tapi jangan merendahkan ilmu-ilmu yang lain, menganggap ngapain belajar ilmu hadis-hadis Nabi, ngapain mempelajari ilmu bahasa Arab, ngapain mempelajari ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Jangan. Kalau memang kita kemampuannya cuma bisa satu bidang ilmu, ya sudah. Tapi bila kita memiliki kemampuan hafalan, pemahaman yang bagus, maka ilmu-ilmu yang lain ini hendaknya kita juga mempelajarinya. Walaupun mungkin kita fokus pada satu bidang, tetapi kita tidak kita tidak mengabaikan ilmu-ilmu yang lainnya. Di mana ikhwanul kiram rahimani rahimakumullah jami'a, merendahkan ilmu lain karena kita tidak menyukai ilmu tersebut atau tidak mengetahui ilmu tersebut, maka merupakan kekurangan yang cacat, kekurangan yang buruk. Sesungguhnya orang berakal hendaknya dia berkata dengan ilmu atau diam dengan bijak. Hendaknya orang yang berakal berkata dengan ilmu atau diam dengan bijak. Kemudian ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a, bagaimana kita bisa memperhatikan jenis-jenis bidang-bidang ilmu itu dengan dua sandaran. Yang pertama adalah mengutamakan yang paling penting, kemudian yang penting. Jadi yang pertama adalah dengan skala prioritas.
Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu mengutamakan ilmu-ilmu yang dengan kita mempelajarinya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Makanya saat kita di awal-awal belajar, kita kan butuh pahala sholat, dan kita tahu sholat kita kalau tidak benar maka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu yang pertama kali kita pelajari yang berkaitan dengan sholat, baik tata cara wudhu, pembatal-pembatal wudhu, kemudian tata cara sholat. Ini skala prioritas. Makanya terkadang ada beberapa grup belajar yang Masya Allah punya semangat, ayo kita kumpul grup belajar. Apa yang kita pelajari pertama kali? Tahsin. Dia belajarnya selama 1 tahun tahsin aja. Lah masalah sholat tidak pernah disinggung. Akhirnya tahsin Al-Qur'annya bagus, sholatnya selama 1 tahun cacat. Maka usahakan kita lihat skala prioritas. Memang mempelajari bacaan Al-Quran biar tidak salah itu utama, tetapi ibadah kepada Allah pun utama, sholat itu utama. Maka hendaknya kita utamakan skala prioritas. Nah ini kan kita bentar lagi Ramadan. Menjadi skala prioritas, kalau sudah dekat-dekat Ramadan, mari kita belajar fikih Ramadan agar puasa kita benar, puasa kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinamakan skala prioritas. Ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk sempurna ibadah kepada Allah, ini yang kita utamakan. Ini yang kita utamakan. Kemudian landasan berikutnya, hendaknya saat dia di awal-awal belajar, dia mempelajari ringkasan-ringkasan bidang-bidang ilmu. Maka saat dia telah menghafal ringkasan-ringkasan bidang-bidang ilmu tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan macam-macam ilmu yang bermanfaat. Setelah dia mengetahui ringkasan-ringkasan bidang-bidang ilmu tersebut, maka silahkan dia untuk mau fokus melihat ilmu yang dia sukai, melihat ilmu yang dia minati, dan untuk fokus di situ untuk memperluas cakrawalanya di bidang tersebut, itu tidak mengapa. Maka kita sudah tahu sekarang ya, kita utamakan skala prioritas, yaitu ilmu yang bisa kita gunakan untuk beribadah, itu dulu yang kita pelajari. Setelah itu kita bila ada kemampuan kita pelajari dulu yang ringkas-ringkas dari masing-masing ilmu. Artinya setidaknya kita tahu apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu fikih, apa itu bahasa Arab, kita mengerti. Nah setelah kita sudah tahu, silakan kita mau naik ke tingkat yang kedua, fokus pada satu bidang ilmu yang kita minati. Saat anak senang di ilmu hadis, silakan kita mendalami ilmu tersebut. Anak senang di ilmu fikih, di ilmu Quran, ilmu dakwah, silakan kita memperluas cakrawala kita di bidang tersebut. Tetapi di awal-awal belajar hendaknya kita memiliki pengetahuan akan ilmu-ilmu berbagai macam bidang ilmu. Nah, ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana cukupkan sampai di sini saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Aqulu qouli hadza subhanallahi wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Bismillah Ustaz. Tadi di sini Ustadz mengatakan hendaknya diawali dengan belajar di poin yang kedua Ustadz ya, setelah memperhatikan ilmu yang lebih penting, misalnya seperti tentang bab sholat dan wudhu yang merupakan itu ibadah yang paling utama mungkin dari yang lain gitu. Yang kedua hendaknya belajar dengan buku-buku ringkasan. Nah buku-buku ringkasan ini
misalnya kitab apa Ustaz? Mungkin kayak mutun-mutun yang kutip kecil itu Ustaz ya. Usul salasah, mungkin tentang fikih kita pelajari arkanus shalah wa syurutuha, tentang nahu mungkin kita pelajari dulu al-jurmiyah, yang tipis-tipis saja dulu. Hadis mungkin kita pelajari arba'in nawawiyah. Sekiranya kita tahu masing-masing ilmu dulu, tahu masing-masing ilmu, punya pengetahuan di ilmu tersebut, nanti kalau kita mau beranjak ke tingkat berikutnya, silakan kita fokus. Artinya kurang tepat kita penuntut ilmu punya kecerdasan, punya kemampuan menghafal, punya kemampuan untuk memahami, namun kita malah mengabaikan bidang-bidang ilmu lainnya, cuma fokus di satu bidang. Yang lebih parah lagi, fokusnya di satu bidang, dia mengabaikan, dia meremehkan. Ini yang lebih parah lagi. Jadi kalau memang kita cuma mampu di satu bidang ilmu, ya sudah, terima aja kenyataan, jangan meremehkan bidang ilmu yang lain. Terkadang ada itu penuntut ilmu, ente kenapa tidak tahu dalam bidang ini? Tidak penting itu. Padahal dia tidak tahu. Dia cuma tahunya di ilmu tersebut, satu ilmu, tidak tahu ilmu yang ditanyakan, tapi karena gengsinya tidak mau diketahui kalau dia tidak tahu ilmu tersebut, dia bilang apa? Tidak penting. Tidak ada manfaatnya. Nah, ini sudah merendahkan bidang ilmu lainnya. Jangan, kalau kita tidak tahu bilang aja Allah alam, ana tidak tahu. Itu lebih afdol. Para ulama saat dia ditanya suatu permasalahan dan dia tidak mengetahuinya, dia mengatakan la adri. Imam Malik subhanallah ditanya beberapa puluhan pertanyaan, yang nanya ini datang dari jauh. Nanya puluhan pertanyaan, dijawab cuma beberapa saja. Maka orang ini berkata, wahai imam, engkau imam, seorang alim. Apa jawabannya Imam Malik? Thayyib, ente kalau tidak puas, silahkan ente ke pasar atau ke kampung ente bilang di sana Malik tidak tahu. Subhanallah, nggak ada gengsi. Kalau memang kita tidak tahu, akui saja kita tidak tahu. Dan di antara ulama yang masa kini yang anak kagum dalam jawaban-jawabannya, ulama besar yang masya Allah para ustadz-ustadz kita berguru dari beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak seorang profesor, bapaknya Syekh Abdul Muhsin seorang alim ulama. Beliau memiliki kemampuan di dalam ilmu hadis. Beliau mengajar di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Sering sekali Anda dapatkan saat ada pertanyaan beliau tidak tahu, ataupun mungkin pertanyaan ini sebenarnya pernah kita baca serempet-serempet, akan tetapi beliau hanya mau menjawab pertanyaan yang jelas beliau tahu. Sedangkan pertanyaan yang mungkin masih butuh pembacaan lebih lanjut lagi, beliau tidak ragu untuk menjawabnya. La adri. La adri. Simple. Tetapi maknanya berat. La adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Harusnya ini yang menjadi akhlaknya para penuntut ilmu. Makanya tadi dijelaskan, orang yang berakal adalah berbicara berdasarkan ilmu dan diam berdasarkan bijaknya. Jadi terkadang kita sebagai penuntut ilmu baru aja duduk 1, 2, 3 majelis, fatwanya sudah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal gurunya Google. Itu fenomena zaman sekarang yang sangat menyedihkan. Jadi jangan malu. Kalau kita tidak tahu, jangan takut untuk mengungkapkan saya tidak tahu. Lebih selamat daripada kita menjawab pertanyaan, akhirnya pertanyaan tersebut
keluar tidak berdasarkan ilmu, itu berat nanti di hari kiamat. Hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Taib Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan lagi apa? Ini sebenarnya fenomena yang sering kita dapatkan di beberapa teman-teman juga, terutama yang mungkin dia tinggal di daerah yang bukan di kota ya Ustaz ya. Di situ sama sekali cuman ada Ustadz fulan gitu misalnya, tapi Ustadz ini secara keilmuan oke, tapi mungkin adabnya kurang bagus dan mungkin suka cepat tersinggung atau apa, marah-marah. Dan mungkin kalau bagi kami yang baru-baru belajar kan, ketika ketemu guru yang begitu mungkin sedikit pasti akan mundur. Apakah kita boleh mencukupkan dengan membaca buku saja atau dengan belajar dari YouTube dan meninggalkan guru tersebut, atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairul jazaa. Ikhwanul kiram, sekali lagi belajar dengan adanya guru itu lebih utama daripada belajar sendiri. Sekali lagi, belajar ilmu Islam dengan adanya guru itu lebih utama daripada belajar sendiri. Intinya sebenarnya dengan adanya guru kita ada tempat untuk bertanya. Itu intinya. Makanya sebenarnya tidak masalah kita belajar baca buku atau kita mungkin belajar dari YouTube. Namun saat ada yang tidak kita pahami atau ada yang kita tidak mengerti, kita tanya, kita bertanya. Nah, adapun tadi Anda jelaskan bahwasanya yang disebut dengan nasih adalah dia itu bisa menjadi percontohan. Ini adalah apa istilahnya itu, sebuah sifat, sebuah sifat utama. Artinya terkadang kita dapatin guru yang sifat ini tidak ada. Dia mungkin bisa dicontoh, tetapi dia tidak punya cara mengajar. Atau mungkin dia pandai mengajar tapi tidak bisa dijadikan percontohan. Apakah kita gara-gara sifat ini tidak ada kita tinggalkan dia 100%? Tidak juga ya. Mau tidak mau kita tetap butuh tempat untuk bertanya. Adapun kekurangan yang didapat pada guru kita, ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Karena masing-masing dari kita tidak diciptakan Allah itu sama rata. Masing-masing dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang alhamdulillah ustadz yang masya Allah bisa memberikan keilmuannya ada, kemudian bisa dijadikan contoh, kemudian memiliki metode yang bagus dalam mengajar, itu ada. Tetapi ada ustadz yang mungkin kurang dalam hal ini. Jadi kekurangannya itu jangan sampai kita jadikan itu alasan untuk tidak mau bertanya sama beliau, tidak mau belajar sama beliau. Ikhwanil kiram, tidak belajar itu lebih buruk daripada kita belajar dari guru yang mungkin kurang menurut kita. Jadi bersabarlah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal sehat, kita bisa belajar, mengembangkan diri kita, bisa mengetahui dengan keilmuan kita mana yang baik, mana yang buruk. Artinya kalau kita dapat kekurangan pada guru kita dan kebetulan di tempat tersebut cuma itu ustadznya, kebetulan di tempat tinggal kita cuma dia satu-satunya ustadz, maka kondisi kita darurat. Kondisi kita darurat. Daripada kita tidak ada tempat bertanya, seperti itu. Jadi silahkan kita mengambil ilmu dari beliau dengan sebatas kemampuan beliau, dan kita maklumi kekurangan yang beliau miliki sambil kita terus mengembangkan diri kita. Artinya
kita terus gali keilmuan kita, siapa tahu di kemudian hari nanti kita ternyata bisa paham bahasa Arab, bisa paham mengerti beberapa makna Quran, makna hadis. Akhirnya kita bisa tanya jawab dengan ulama-ulama yang lebih mumpuni. Ini terkadang kita istilahnya saat diajak untuk ayo belajar bahasa Arab biar kita lebih paham, merasa nggak butuh, kan tinggal tanya aja sama ustadz-ustadz yang ada. Jangan ya ikhwan ya. La dhabta li hadzal din illa bi dhabti lisanil arabi. Agama ini tidak tegak kecuali dengan tegaknya lidah Arab, bahasa Arab. Kita ingin menjadi muslim yang mengerti Islam dengan benar, hendaknya kita belajar bahasa Arab. Setidaknya bahasa Arab yang memudahkan kita untuk tanya jawab, untuk memahami Islam yang kita amalkan. Tidak harus kita belajar bahasa Arab yang sampai kita bisa syair-syair yang masya Allah tabarakallah, yang mantap, kata-katanya indah, kata-katanya tinggi, balagohnya. Tidak sampai harus itu. Cukup bahasa Arab yang kita bisa komunikasi, tanya jawab, Syekh makna hada, Syekh isyrah lana hada. Itu sudah cukup untuk mengobati kekurangan kita, mengobati kebodohan kita akan agama Islam. Bisa lebih, alhamdulillah. Tapi untuk sebagai pemula, semangat untuk belajar bahasa Arab. Ikhwanil kiram, belajar bahasa Arab dari terjemahan nggak akan membuat kita pandai, pintar, pakar dalam ilmu Islam. Antum mau bisa paham Islam dengan benar, maka pelajari bahasa Arab. Itulah bahasanya umat Islam. Allahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz. Ini fenomena kebalikan dari yang tadi itu. Ini di tempat yang ustadznya banyak, dan bagi kami yang baru mengenal Islam, mungkin baru belajar lah istilahnya, dengan banyaknya ustadz, banyaknya kiai atau habib fulan apa semua itu, apa deteksi pertamanya Ustadz bahwa ustadz ini yang lurus dan benar yang harus kita ikuti? Deteksi awal yang bagi kami, kalau dibilang ya ada beberapa ustadz yang menjawab ikuti sesuai Quran dan Sunnah. Nah, kita ini tidak tahu yang mana Quran dan Sunnah yang benar gitu. Semuanya kan bahasa Arab yang kita tidak tahu gitu. Apa deteksi awalnya Ustaz untuk kita? Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairul jaza. Jadi saat kita mendapatkan banyak ustadz, kemudian kita bingung mana yang kita ambil, padahal kita awal-awal belajar, ya kita liatin aja lah, kita jalani aja dulu. Yang jelas tadi kan kita sudah pahami tentang sifat-sifat guru yang baik, yaitu guru yang jelas keilmuannya, jelas belajarnya di mana, jelas siapa guru dari guru kita, guru dari para ustadz kita sudah tahu di mana dia mengambil ilmunya. Kemudian setelah itu kita lihat dia juga masya Allah tabarakallah, bisa menjadi contoh bagi kita, jadi panutan. Dia orangnya beradab, kemudian dia gampang atau mudah untuk memberikan ilmu bagi kita, memberikan mana yang prioritas untuk kita. Silakan, itu bisa kita jadikan patokan untuk memilih ustadz. Patokan untuk memilih ustadz. Jadi tadi dibilang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Tadi benar, kalau kita awal-awal kita kurang ngerti. Terkadang bawa bahasa Arab kita sudah sangka itu Al-Quran, bawa hadis kita bawa bahasa Arab kita sangka itu sudah hadis. Maka seperti tadi Anda bilang, kita lihat ke sumber ilmu yang diambil oleh ustadz tersebut. Makanya jangan ragu untuk bertanya, maaf Ustaz, antum belajar di mana dulunya Ustaz? Itu tidak aib. Justru kalau ditanya ustadz tersebut marah,
Ini perlu kita curigai. Ini Ustadz kok ditanya tentang belajar di mana kok dia tersinggung, terus dia tidak pernah menginfokan kepada kita dia belajar di sini, belajar di sini, tidak pernah. Nggak pas. Ini tidak pas. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan kita bertanya kepada ustadz yang akan kita ambil ilmunya. Setelahnya ya kita bisa lihat, oh ilmunya dia ngambil di sini, dia belajar dari ini, belajar dari ini. Kalau kita sudah cocok, silakan belajar. Namun terkadang ada juga, Ustadz anak awam Ustadz, tidak tahu tentang Islam sama sekali, ulama-ulama juga tidak tahu. Ya sudah, duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Kita lihat kalau ustadznya beradab, bagus, kemudian nanti dia menjelaskan tentang guru-gurunya dan sebagainya, ataukah dia nanti bisa dilihat juga dari cara penyampaiannya. Udah, bismillah kita jalani dulu. Insya Allah akan kelihatan kok apakah ustadz ini bisa kita tetap istiqomah untuk bersamanya, ataupun kita mungkin harus pindah guru. Allahu a'lam. Makanya dalam belajar silahkan kita untuk duduk di majelis ini, di majelis ini, di majelis itu. Tidak mengapa. Kalau kita memang baru mengajar, pengen tahu. Namun saat kita sudah pengen fokus, ya silakan kita untuk mengambil ilmu dari satu ustadz. Setelah selesai mengambil ilmu dari ustadz tersebut, silakan pindah ke ustadz yang lain biar untuk mendapatkan banyak ilmu. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Bila nggak ada, nah tutup. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.